Dr. Teresa Sivers yang berusia 46 tahun ditemukan tewas tergeletak di lantai dapur sepulang dari berlibur bersama keluarganya. Lahir dengan nama Teresa Ann Grace Tottenham, ia lahir pada tanggal 19 November 1968 di Rumah Sakit Griffin di Derby, Connecticut. Dia dibesarkan oleh ibunya saja, karena ketika dia berumur 1 bulan, ayah dan ibunya bercerai. Sejak kecil, ia ingin menjadi seorang dokter, dan ketika dia tumbuh dewasa, dia berhasil mewujudkan cita-citanya dan lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Ross di Dominika pada tahun 1996. Kemudian dia menyelesaikan kursus pra-kedokteran di Universitas Fairfield dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Florida. Pada tahun 2000, Teresa menikah dengan seorang pria bernama Kenny Cousins. Namun setelah menjalani pernikahan selama 3 tahun, mereka bercerai. Teresa kemudian bertemu pria lain bernama Mark Sivers yang merupakan teman baik dari adik perempuannya. Setelah saling mengenal satu sama lain dan merasa cocok, akhirnya pada tahun 2003, Teresa dan Mark Sivers menikah. Dia resmi menjadi Nyonya Sivers. Pernikahan tersebut dilaksanakan di tepi pantai yang dihadiri oleh teman dan keluarga dari keduanya. Mark dan Teresa tak henti melemparkan senyuman satu sama lain, tanda keduanya sangat bahagia di momen itu. Pasangan ini memiliki 2 anak perempuan. Di tahun 2006, mereka pindah ke Bonita Springs, Florida dan mendirikan praktik medis holistik yang disebut sebagai Pusat Kesehatan dan Penyembuhan Restoratif, di mana Teresa yang menjadi dokternya dan Mark yang mengelola urusan perkantoran. Suami istri ini dapat bekerja sama dengan baik. Teresa Sivers memiliki karir yang sangat bagus dan juga sukses. Dia dicintai pasien-pasiennya yang tidak hanya berasal dari dalam negeri namun juga luar negeri. Dia selalu memberikan semangat pada pasien-pasiennya untuk sembuh. Dia bahkan diprofilkan di sebuah majalah wanita lokal. Suatu hari, Teresa tidak masuk kerja. Padahal hari itu ia memiliki janji dengan seorang pasien. Rekan kerja Teresa mencoba menghubunginya dan juga Mark, namun tidak ada jawaban dari keduanya. Akhirnya, salah satu rekan kerja Teresa yang lain pergi ke rumah keluarga Sivers. Saat tiba di rumah tersebut, dia melihat pintu rumah Teresa sedikit terbuka dan rusak. Dia segera masuk ke dalam dan menemukan Teresa terbaring bersimbah darah di lantai dapur. Rekan kerja Teresa segera menghubungi 911 atas temuannya yang mengejutkan itu. Polisi tiba di rumah keluarga Sivers dan segera melakukan penyelidikan. Ditemukan palu dengan darah dan beberapa helai rambut Teresa yang menempel pada palu itu tepat berada di samping tubuh Teresa dan tanda masuk secara paksa. Namun anehnya, uang tunai dan barang-barang berharga yang ada di rumah itu tidak diambil. Jelas ini merupakan sebuah pembunuhan. Dan yang lebih aneh lagi adalah alarm keamanan rumah yang tidak diaktifkan. Penyelidik mulai menanyai tetangga, keluarga, dan teman dekat. Ibu Mark mengatakan pada penyelidik bahwa 1 hari sebelum Teresa ditemukan tewas, tepatnya di hari Minggu 27 Juni 2015. Dia pergi ke rumah keluarga Sivers atas permintaan Mark untuk memberi makan hewan peliharaan mereka selama anak dan menantunya pergi berlibur. Dia mengalami kesulitan saat menyetel alarm pada hari itu dan memberitahu putranya akan hal itu. Namun Mark mengatakan padanya kalau tidak perlu khawatir tentang itu. 7 hari kemudian pemakaman Teresa dilakukan. Sehari sebelum pemakaman Teresa dilaksanakan, Mark Sivers bertingkah sangat aneh bagi seorang suami yang baru saja kehilangan istrinya. Bagaimana tidak, dia berada di pantai mengundang orang-orang untuk pesta biliar. Dan di hari pemakaman, dia membawa sebuah pistol di kantongnya. Dia diperiksa oleh penyelidik dan kemudian dikesampingkan dari kecurigaan polisi karena Mark memiliki alibi yang kuat. Pada saat istrinya ditemukan tewas, dia tidak berada di Florida.
dan masih berada di Connecticut berlibur dengan keluarganya. Selama rentang waktu penyelidikan pembunuhan Teresa, ada beberapa laporan tentang kematian dokter alternatif di Amerika Serikat yang mungkin memiliki keterkaitan dengan tewasnya Teresa. Namun, polisi telah memeriksa bahwa kasus itu tidak berkaitan dengan kasus Teresa. Kecurigaan penyelidik beralih ke salah satu rekan kerja sekaligus mantan pasien Teresa bernama Sandra Hoskins. Setelah adik perempuan dokter itu mengatakan kepada penyelidik bahwa Sandra tidak menyukai Teresa dan pernah mengaku kalau dulu diperlakukan kasar oleh Teresa dan telah merencanakan untuk menyerahkan surat pengunduran diri di hari Senin tepat Teresa ditemukan tewas. Sandra kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Penyelidik terus melakukan pencarian mengenai siapa yang tega membunuh dokter itu. Dan pada akhirnya, beberapa bulan kemudian, dua orang pria yang berasal dari Missouri bernama Curtis Wainwright Jr. dan Jimmy Ray Rogers ditangkap atas pembunuhan Teresa. Mereka berkendara dengan mobil sewaan dari Hillsboro, Missouri ke rumah Teresa Sivers di Bonita Springs, Florida dengan jarak lebih dari 1000 mil. Dilihat dari log sistem GPS di mobil tersebut, yang membuat keluarga Teresa dan juga media yang meliput kasus tersebut terkejut adalah salah satu pelaku sangat mirip dengan Mark Sivers. Ketika diinterogasi, Wayne mengaku membunuh Teresa dengan bantuan Jimmy dan atas perintah Mark. Wayne merupakan teman masa kecilnya Mark. Keluarga Mark tidak percaya bahwa Mark bisa melakukan hal itu karena dia sangat mencintai istrinya. Begitu juga dengan adik Teresa yang juga merupakan teman baiknya. Adik Teresa mengatakan mungkin saja Wayne iri terhadap Mark dan menginginkan kehidupan sepertinya. Salah satu teman sekolah menengah Mark dan Wayne mengatakan dulu mereka sangat berbeda, tidak ada kemiripan sama sekali. Dia pun juga terkejut melihat kemiripan keduanya. Pacar Jimmy mengatakan pada polisi dia diminta membuang bagian ponsel yang telah dihancurkan sebelumnya dan beberapa sarung tangan dan baju terusan. Dia bertanya kepada Jimmy tentang apa yang dia lakukan di Florida. Dan Jimmy memberitahunya tentang membunuh Teresa dengan palu. Dia menambahkan kalau dia disewa dengan bayaran $10.000. Jimmy mengatakan Mark menyewa Wayne dan Wayne menyewa dirinya. 2 bulan sebelum Teresa tewas, Mark pergi ke pernikahan Wayne di Missouri. Di sanalah dia menceritakan masalah yang tengah dihadapi di pernikahannya dengan teman lamanya itu. Mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Mark ingin Teresa mati agar dia bisa mengklaim asuransi jiwa milik Teresa. Dan polisi menemukan 5 asuransi jiwa milik Teresa senilai $4.433 juta. Mark meminta Wayne untuk membantunya dan dia akan membayarnya setelah ia bisa mencairkan asuransi jiwa itu. Wayne menyanggupinya dan tanpa sepengetahuan Mark, Wayne meminta Jimmy untuk membantunya. Tanggal 27 Juni 2015, Wayne menyewa mobil di Hillsboro dan pergi menjemput Jimmy. Kedua pria itu kemudian berkendara ke rumah Teresa di Bonita Springs, Florida. Mereka tiba di rumah Teresa sekitar jam 6 pagi di hari Minggu 28 Juni 2015. Mereka menonaktifkan alarm keamanan lalu berkendara pergi ke toko Walmart, membeli kantong sampah, tisu basah, handuk hitam, sepatu hitam, dan alat pembuka kunci. Mereka kemudian kembali ke rumah Teresa, masuk ke garasi dan menunggu beberapa jam sampai Teresa kembali. Teresa memutuskan untuk kembali lebih awal dari liburan bersama suami dan keluarganya di Connecticut karena keesokan paginya ia ada temu janji dengan pasien. Mark telah mengantar istrinya itu ke Bandara LaGuardia di New York sehingga dia bisa mengejar penerbangan pulang. Teresa mendarat di Bandara Internasional Southwest Florida malam itu. Sesampainya Teresa di rumah, kedua pria itu langsung menyergap Teresa yang saat itu berada di dapur dan memukulnya berulang kali menggunakan palu. Teresa dipukul sebanyak 17 kali sampai mati. Mereka berdua kemudian pergi dan kembali ke Missouri pada dini hari tanggal 29 Juni. Mark Sivers ditangkap setelah polisi menemukan adanya hubungan Mark dan Wayne dalam pembunuhan Teresa.
Pada 11 Mei 2016, Ibu Theresa memperoleh hak asuh atas putri-putri Theresa dan Mark sebelum kasus itu dibawa ke pengadilan. Wayne membuat kesepakatan pembelaan dengan mengaku bersalah dan bersaksi melawan Mark dan Jimmy. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman 25 tahun penjara. Di persidangan Jimmy, selain Wayne, pacar Jimmy juga dihadirkan menjadi saksi. Wayne bersaksi dia memukul dokter itu sebanyak 3 kali, dan Jimmy tiba-tiba mengambil peran Wayne dan memukulkan palu ke Theresa berkali-kali. Pacarnya sendiri bersaksi bahwa Jimmy memintanya membuang sarung tangan dan baju terusan di rute 47 di pedesaan Missouri. Jimmy dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di November 2019, Mark Sivers diadili atas pembunuhan istrinya, yang sebelumnya dia telah menghabiskan 3 tahun masa percobaan di penjara. Dan Mark masih menyangkal bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan istrinya. Wayne dan mantan pacar Jimmy bersaksi di pengadilan Mark. Wayne mengatakan secara fisik dia dan Jimmy lah yang membunuh Theresa. Namun, Mark lah yang memiliki ide tersebut dan merencanakan pembunuhan itu. Mantan pacar Jimmy bersaksi, Jimmy mengatakan padanya kalau mereka akan dibayar $10.000. Bukti lain juga dibeberkan di persidangan itu. Mark menolak untuk bersaksi di persidangannya sendiri, tapi dia berharap dirinya bisa segera pulang. 4 jam kemudian, putusan dibacakan. Mark dinyatakan bersalah dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 dan dijatuhi hukuman mati. Pada 17 November, dia mengajukan banding, namun banding hukuman matinya ditolak. Pada 1 Desember 2022, Mark Sivers mengajukan mosi baru untuk sidang ulang dengan harapan dapat membatalkan putusan tersebut. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.